Nah, sekarang kita akan melanjutkan asesmen 2 ya. Nah, nomor 1, perhatikan beberapa besaran berikut. Besaran yang sebanding dengan ketinggian maksimum benda yang bergerak dengan lintasan parabola ditunjukkan oleh angka. Nah, H maksimum itu dia adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Berarti dia sebanding dengan kuadrat sudut elevasi, kemudian kuadrat kecepatan awal, yaitu 2 dan 6. 2 dan 6 yaitu yang C. Nomor 2, peluru ditembakkan dari tanah, condong ke atas dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasinya 45 derajat. Peluru tersebut mengenai sasaran di tanah di mana jarak mendatar terjauhnya, X terjauhnya adalah 2 meter. Jika gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, nilai V0 ini berapa? Nah, kita cari dari rumus X terjauh, yaitu V0 kuadrat sin 2 theta per G. X terjauhnya 2, V0 kuadrat sin 2 kali 45 per 10. Kalikan ke sini berarti 20 V0 kuadrat sin 90. Berarti 20 V0 kuadrat sin 91. Berarti akar 20 sama dengan V0. Berarti jadinya di sini 2 akar 5 sama dengan V0. Jawabannya yang C. Nomor 3, sebuah batu dengan massa 500 gram dilempar dengan kecepatan awal V0 membentuk sudut theta jika perbandingan ketinggian maksimum H maksimum per X terjauh adalah 1:4, sudut elevasi batu tersebut adalah theta. Berarti kita jawab di sini H maksimum per X terjauh. Berarti H maksimum kita kan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G per X terjauh V0 kuadrat sin 2 theta per G. G, V0, V0. Nah, H max itu 1:4 per sin kuadrat theta per 2 dikali, ini dibalik jadinya 1 per sin 2 theta. Ini coret, ini 2. Berarti 1/2 sama dengan sin kuadrat theta per sin 2 theta. Nah, kalau misalnya kita masukkan sin kuadrat 45 per sin 2 kali 45, sin kuadrat 45 itu kan setengah akar 2 dikuadratkan. Berarti ini kan 2 kali 45 kan 90. Berarti sin 90 adalah 1. Nah, ini kan 1/2 per 1 itu kan sama dengan 1/2. Otomatis di sini nanti tetanya adalah 45 derajat, yaitu C. Nomor 4, di situ katanya bola ditendang horizontal dari puncak sebuah menara setinggi H. Kemudian, gitu ya, setinggi H. Bola tersebut jatuh di permukaan tanah sejauh X. Berarti ini sejauh X. Jika gravitasi di sekitar tempat itu adalah G dan sudut yang dibentuk vektor kecepatan, berarti ke sini ya. Ini Vx, ini Vy. Sudutnya theta. Yang ditanya itu adalah tan theta. Tan tetanya berapa? Nah, tan theta itu kan rumusnya desa. Depan samping. Depannya adalah Vy, sampingnya adalah Vx. Nah, Vy itu kan untuk mencari Vy itu kita gunakan akar 2GH. Sedangkan untuk mencari Vx itu adalah X per T. Tapi T-nya ini diganti jadi akar 2H per G, ya kan? Nah, tuh, T kan. Atau kita buat di sini.
T-nya itu adalah akar 2H per G. Di rumus GLBB ya, gerak jatuh bebas GJB. Gerak jatuh bebas ya, GJB. Ini 1, ini 1. Nah, berarti V-nya akar 2GH per X per T-nya adalah akar 2H per G. Berarti kita balikin 2GH, akar 2GH kali akar G per 2H. Ya kan? Ya gitu. Akar, oh sorry, enggak ya. Bukan gini ya. Ini dulu, kan ini akar 2H, 2GH dikali akar 2H per G per X. Nah, itu dibalik lagi nih X ini kan. Berarti 2GH dikali 2H per G dikali 1 X jadinya lagi gitu ya. Nah, berarti G coret. Jadi dapatnya di situ tan theta sama dengan akar 4H kuadrat 4H kuadrat per X atau 2H per X. Nah, dapat kita di situ tan theta adalah 2H per XC ya. Nomor 5, 2 buah bola digerakkan secara bersamaan dengan posisi yang sama pada lintasan yang berbeda. Bola A dilempar dengan kecepatan V0-nya adalah 10 V0A dengan sudut 45 derajat. Dan bola B digerakkan dengan kecepatan tetap 12 per akar 2. Peristiwa berikut ini yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah, berarti gini ya, yang satu tuh dilempar dengan sudut. Ini kan 45 derajat. Yang satu ke sini, 12 per akar 2. Nah, berarti kita cari dulu T-nya ya. T terjauhnya adalah 2 kali V0 sin theta per G. Berarti 2 kali 10 kali sin 45 per 10. Coret-coret berarti 2 sin 45 itu setengah akar 2. Berarti akar 2. Nah, berarti dapat T terjauhnya adalah 2 akar 2. Kemudian kita cari X terjauh. X terjauh lagi. X terjauh, ini tadi kan. X terjauh itu kan rumusnya V0 kuadrat sin 2 theta per G. V0-nya itu 10 kuadrat sin 2 kali 45 per 10. Coret-coret. 10 sin 90. Berarti ini 10. X terjauhnya 10. Sedangkan untuk X yang satu lagi itu kan V kali T. Ya, V-nya 12 per akar 2 dikali akar 2. Coret-coret. Berarti X sama dengan 12. Nah, ini X terjauh. Berarti artinya yang di depan itu, ini kan bola B ya. Ini bola B, ini bola A. Berarti artinya berarti bisa kita definisikan bola A 2 meter di depan. 2 meter di depan. Atau, sorry, bukan bola A, bola B. Bola B itu 2 meter di depan atau bola A 2 meter di belakang. Nah, berarti apa jawabannya tuh? Berarti B ya, bola A jatuh 2 meter di belakang bola B ya. Jawabannya B ya. Nomor 6,
Sebuah roda melakukan gerak melingkar beraturan besar yang mempengaruhi nilai kecepatan sudut omega. Omega itu V per R, ya kan? Atau bisa juga omega itu dijabarkan 2VF, atau bisa juga 2V per T. Berarti yang mempengaruhi yang pertama adalah periode iya, frekuensi iya, kecepatan linear iya, jari-jari roda iya. Jawabannya D. Nomor 7. Sebuah roda menggelinding di atas aspal dengan kecepatan sudut omega 20 radian per sekon. Roda tersebut mempunyai diameter 90 cm, berarti jari-jarinya adalah 45 cm, atau 45 kali 10 min 2 meter. T-nya adalah 5 menit. Nah, kita rubah ke detik, 5 kali 60, 300 detik. Yang ditanya adalah S. Jadi, S sama dengan theta kali R. Nah, S itu kita jabarkan lagi omega kali T kali R. Nah, omega kita kan 20 kali 300 kali 45 kali 10 min 2. Dicoret. Nah, tinggal di sini jawabannya adalah 2700 meter atau 2,7 km. Jawabannya B. Nomor 8. Nah, nomor 8 itu, perhatikan gambar berikut. Roda tersebut bergerak dengan percepatan sentripetal A sama dengan V kuadrat meter per sekon kuadrat. Jika roda telah berputar searah jarum jam, T sama dengan 8,5 sekon, posisi titik P yang ditunjukkan adalah, kita jabarkan ya, A sama dengan omega kuadrat kali R kan, ini rumus percepatan sentripetal. Berarti omega kuadrat A per R. Berarti A itu kan V kuadrat per R. Nah, berarti R-nya itu adalah, kan diameternya 0,5 meter. Otomatis R-nya adalah 0,25 meter. Nah, berarti jadinya di sini omega kuadrat sama dengan V kuadrat per 0,25. Ya kan? Omega saja adalah akar V kuadrat per 0,25, yaitu V per 0,5, atau sama dengan 4V. 4V radian per sekon. Enggak deh. Kok 4V? 2V radian per sekon. Nah, kan kita tahu rumus omega itu kan, lanjutin sini ya. Kan kita tahu rumus omega itu 2VF. Nah, kalau omega itu kan 2V. Nih, 2V sama dengan 2V kali F. Otomatis F-nya adalah 1. 1 ini berarti sama dengan 1, N-nya sama dengan 1 putarannya ya. Putarannya sama dengan 1. Nah, dia katanya 8,5, berarti dia muter nih. Dia muter sebanyak 8 kali. Berarti 1, sampai sini lagi kan. 2, muter lagi 3, 4, 5, sampai 8 kali. Nah, setengahnya di mana? Kalau dari putaran ke sini 1, berarti itu setengahnya di sini lagi. Nah, jadinya nanti posisinya adalah di D ya, karena dia 8,5 putaran. Nah, jadi kita putar ini sebanyak 8 kali, kan kembali lagi, pasti kalau satu putaran balik lagi ke sini kan. Nah, kalau setengahnya tuh di depannya berarti. Di jawabannya adalah yang D. Nomor 9, sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari sama dengan 4 meter dalam waktu adalah 2 sekon. Nah, dia mengalami perpindahan sudut, tetanya adalah 1/6 putaran. Kecepatan linearnya adalah, berarti di sini kita tahu rumus theta itu kan
omega kali T, ya kan? Berarti kalau kita jabarkan omega itu adalah theta per T. Nah, tetanya itu kan 1/6 putaran. 1/6. Nah, ini harus kita ganti ke dalam bentuk pi, berarti kali 2V. Berarti jadinya ini adalah 1/3V kan. Berarti 1/3V per 2. Jadinya 1/3V kali 1/2. Berarti dapatnya adalah V per 6 radian per sekon. Nah, V itu kan rumusnya omega kali R. Berarti V per 6 dikali 4. Berarti 2V per 3 meter per sekon. Jawabannya A. Nomor 10. Pernyataan yang benar berdasarkan konsep gerak melingkar berikut ditunjukkan oleh angka. Nomor 1. Percepatan sentripetal di setiap titik pada lintasan selalu menuju pusat. Ya, betul. Yang kedua, percepatan sentripetal mengubah arah kecepatan linier sehingga lintasan berupa lingkaran. Ya, betul. Jadi jawabannya 1 dan 2 yang A. Nah, sekarang kita cari soal esai nomor 1 ya. Peluru ditembakkan dengan kecepatan sudut V0 40 meter per sekon dengan sudut elevasinya 53 derajat. Jika percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, dia sudah bergerak selama 2 sekon. Nilai dari Vx dan Vy-nya adalah. Nah, yang pertama kita cari Vx dulu. Vx itu adalah V0 cos theta, berarti 40 dari cos 53. 40 cos 53 itu 3/5. Coret-coret ini 8, berarti 24 meter per sekon. Kemudian, untuk Vy adalah V0 sin theta dikurang G kali T. V0 40 sin 53 dikurang 9,8 dikali 2 ya. 40 kali 4/5 dikurang, ini adalah 19,6. 19,6. Ini coret 8, berarti 32 kurang 19,6. Itu adalah 12,4 meter per sekon. Jadi ini dapat nilai Vx, ini nilai Vy. Nah, nomor 2. Di sini diketahui V sama dengan 200 meter per sekon. Jika H sama dengan 500, ketinggian jarak berarti X ya, X yang ditanya. X itu adalah V kali T. Nah, V itu dijabarkan adalah 2H per G. Nah, V itu adalah 200 dikali 2 kali 500 per 10. Coret-coret berarti 200 dikali 100. Berarti 200 dikali 10 sama dengan 2000 meter. Kita lanjut nomor 3. Pada lintasan tersebut terdapat lubang yang berjarak X-nya 150 cm. Jika percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, apakah dengan kecepatan V sama dengan 4 meter per sekon, mobil remote control mampu melompat? Nah, bisa nggak dia melompat jarak segini? Nah, kita cari dengan menggunakan rumus X sama dengan V kali T. Nah, V itu V-nya 4, T-nya itu kita jabarkan jadi 2H per G. Nah, 4 dikali akar 2 kali H-nya yang ini. H-nya itu kan 44,1 cm. Jadikan ke meter 0,441 meter. Berarti 0,441 dibagi dengan 9,8. Itu dapat nanti hasilnya adalah 0,3, berarti 1,2 meter. Kalau dijadikan ke senti, 120 cm. Nah, dia 150 cm. Nah, ini tercapainya 120 cm, berarti tidak mampu ya.
tidak mampu melompat sampai ke 150 cm. Kita lanjut nomor 4. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan V sama dengan 20 meter per sekon. Jika lintasan gerak dari pusat perputaran berarti R ya, R sama dengan 10 cm atau 0,1 meter, hitunglah periode. V sama dengan omega kali R. V sama dengan 2V per T dikali R. Berarti 20 sama dengan 2V per T kali 0,1. Ini coret, ini 10. T sama dengan 0,1V bagi 10. Ya kan? Berarti 0,01V sekon. Nah, sekarang kita lanjut nomor 5. Di sini diketahui sebuah lintasan mobil mainan dibuat seperti pada gambar di samping. Dua mobil mainan identik akan digerakkan pada lintasan tersebut. Mobil A berada pada lintasan 1 dan mobil B berada pada lintasan 2. Kedua mobil digerakkan pada posisi awal, yaitu pukul 12 searah jarum jam. Di manakah posisi mobil B saat mobil mainan A berada di pukul 9? Berarti di sini. Kita bagi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti pukul 9. Di sini kan jam 9 nih. Ini pembaginya ya. Di sini pukul 6, di sini pukul 3, di sini pukul 12. Nah, si A itu dia letaknya di sini kan. Nah, berarti artinya yang diketahui di situ adalah RA banding RB sama dengan 1 banding 2. Sedangkan kata kuncinya yang lain, omega A sama dengan omega B. Dan SA itu adalah 3/4. 3/4 lingkaran. Yang ditanya SB. Nah, kita jawab pakai kunci ini, kata kunci ini ya. Omega A sama dengan omega B. Berarti di situ V1 per R1 sama dengan V2 per R2. V itu kan bisa S per T1 per R1. Ini S1, S2 per T2 per R1. T-nya kan kita anggap sama, dicoret. S1 itu, ini A ya, B, A, B. Kita pakai lambangnya AB. A, B. Berarti tinggal SA. SA per RA sama dengan SB per RB. Nah, SA itu 3/4 lingkaran. Per RA itu 1, SB yang mau kita cari, RB itu adalah 2. Berarti SB sama dengan 3/4 kali 2 lingkaran. Berarti coret-coret ini 2. Atau boleh juga kita kalikan 6/4 lingkaran. Nah, berarti 6/4 lingkaran berarti dia di sini dong. Ini kan 1. Ini 1, 2, 3, 4. 5 lagi. 6. Nah, jadi kan kita mulai bergeraknya dari pukul 12 ya. Berarti jadinya di sini di manakah posisi mobil mainan B saat mobil mainan A berada di pukul 9. Berarti kita putarlah 6/4. 6/4 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini. Nah, di sini kan berarti dia adalah pas di pukul 6.00 gitu ya. Kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar, kita diskusikan bersama-sama ya.